Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai metode penelitian manuskrip Al-Quran dan tafsir. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai kemungkinan penelitian manuskrip melalui kerangka kerja dari hermeneutika. Kita mulai dari pembentukan manuskrip sebagai bagian dari konsep tradisi yang hadir melingkupi teks-teks yang ada dalam satu manuskrip tertentu. Manuskrip merupakan hasil warisan peninggalan kebudayaan masa lalu sebagai segala bentuk tradisi dalam bentuk tulisan. Ia merupakan upaya sadar seseorang dalam memproduksi dan mengaitkan satu bentuk tradisi ke dalam susunan kata yang memuat konsep-konsep yang diyakini oleh sebuah masyarakat. Dalam proses pembentukannya, manuskrip dapat berasal dari tradisi lisan yang telah ada sebelumnya yang berfungsi untuk menjelaskan satu kisah, hikayat, ataupun ajaran. Dalam fungsinya ini, manuskrip menyediakan seperangkat informasi mengenai masa lalu yang dapat direfleksikan dalam kehidupan masa kini. Dalam konteks manuskrip Al-Quran, salinan yang dibuat juga terikat dengan pengetahuan mengenai tradisi yang diyakini oleh satu komunitas pada masa tertentu yang berkaitan dengan struktur tekstologi ataupun kodikologinya. Kenyataan bahwa manuskrip yang selalu diarahkan pada wilayah otentisitas dalam segi penulisan menjadi salah satu bidang penelitian dalam manuskrip Al-Quran. Problem otentisitas tidak diarahkan untuk menemukan naskah yang paling benar, akan tetapi untuk mengetahui konsep-konsep yang mungkin disediakan oleh teks yang memiliki intensi terhadap kehidupan dalam konteks kekinian. Intensi ini bersumber dari pola perubahan dari struktur tulisan, iluminasi, ilustrasi, atau bahkan proses vernakulasi yang termaktub dalam manuskrip Al-Quran dalam wilayah tafsir. Sehingga manuskrip tidak hanya dianggap sebagai benda mati, akan tetapi juga merupakan reformulasi yang terus berlanjut. Manuskrip harus selalu dipertanyakan hingga memberikan informasi otentik mengenai masa lalu. Ia akan terus menjadi living manuskrip jika terus dilakukan interpretasi dan reinterpretasi. Manuskrip dianggap bermakna karena ia dapat menjembatani jarak masa lalu dengan masa kini. Segala kejadian masa lalu tergambar dalam manuskrip dengan beragam bentuknya. Narasi sejarah yang terdapat di dalamnya memiliki kontribusi terhadap pengetahuan seseorang terhadap konteks masa kini dengan cara melakukan refleksi atas apa yang termuat dalam teks. Narasi dalam teks juga memproyeksikan kemungkinan masa depan melalui imajinasi pembaca. Jadi pembaca memiliki imajinasi untuk memproyeksikan segala bentuk teks yang ada dalam manuskrip dalam konteks kekiniannya. Jadi di samping ia memahami teks, dia juga melakukan pemahaman atas diri sendiri. Hal demikian terjadi karena proses pemahaman dan penafsiran yang dilakukan oleh pembaca memungkinkan suatu teks terus berfungsi dan memberi saran kepada pembaca melampaui masa teks itu sendiri. Kemampuan imajinasi merupakan kemampuan memproyeksikan narasi ke masa depan. Manuskrip sebagai sarana bagi pembaca untuk memproyeksikan diri dari kehendak melalui proses interpretasi akan simbol, mitos, metafora, dan teks. Semua karya linguistik adalah hasil ekspresi dari hasrat untuk berada. Jika pemahaman eksistensi manusia menjadi tujuan, maka bahasa dan teks adalah sarananya. Bahasa mengekspresikan surplus makna lebih dari aktualitas manusia, terutama metafora dan narasi. Kemungkinan surplus makna, hidup baru, atau kebebasan itulah yang menjadi harapan dan membentuk harapan naratif. Jadi hal-hal semacam ini nanti menjadi fondasi bagaimana satu teks dalam manuskrip itu dapat dibaca melalui sisi-sisi hermeneutikanya. Meskipun secara jelas kita tidak akan bisa mampu pembatas yang akan kita berikan dalam hermeneutika manuskrip ini akan berbeda dengan hermeneutika ketika mengacu pada teks-teks sakral. Karena manuskrip Al-Quran yang akan menjadi objek pembacaan kita merupakan salinan dari segala bentuk atau salinan dari ayat-ayat yang berada dalam Al-Quran. Sehingga kita misalnya ketika membaca itu dalam sisi Al-Qurannya, maka tidak lebih dari pembacaan
hermeneutika lain yang berkaitan dengan teks-teks sakral. Tapi di sini manuskrip merupakan salinan dari Al-Quran yang sudah dikenal melalui yang dilakukan dengan proses manual, yakni dengan tulisan tangan, sehingga pembacaan kita terhadap manuskrip itu lebih terarah kepada bagaimana proses perubahan, atau dalam kajian filologi klasik itu sebagai proses kesalahan yang mungkin terjadi dari proses penyalinan tersebut. Jadi kesalahan-kesalahan yang menjadi objek kajian filologi klasik merupakan satu gambaran untuk menentukan di mana letak otentisitas dalam sebuah naskah yang tersalin. Jadi untuk menemukan apakah ini satu naskah utama atau ini merupakan salinan, itu merupakan kajian filologi klasik. Tapi dalam wilayah manuskrip, kesalahan itu menjadi hal yang khusus untuk dicari kenapa bentuk kesalahan itu terjadi, sehingga manuskrip itu tidak lagi membentangkan problemnya pada perubahan dalam salinan, tapi dalam setiap perubahan mengacu pada satu konsep baru, dan ketika terjadi perubahan lagi maka konsep baru itu mulai muncul lagi. Jadi relasi dalam proses memahami dan merefleksikan dalam kajian hermeneutika mengarah pada hubungan dialektika antara tindakan dengan ketertarikan. Terdapat subjektivitas relasional di dalamnya yang meniscayakan adanya pengaturan dan pengaturan ulang pengalaman membaca. Pembaca akan dapat mengatur ulang kehidupan untuk mengembangkan strategi yang imajinatif untuk memiliki identitas yang terus-menerus dibentuk. Narasi menggambarkan peristiwa secara naratif yang mengandung penilaian, evaluasi, pernyataan persetujuan ataupun penolakan. Bagaimana kemudian tugas hermeneutik ini dalam wilayah manuskrip? Analisa interpretasi terhadap teks dalam manuskrip selalu diartikan dalam upaya menemukan bentuk asli dari teks yang melakukan perbandingan atas teks yang terdistorsi melalui penyalinan. Pemahaman terhadap teks pada dasarnya mengarah pada pemahaman terhadap seluruh kenyataan bahasa yang menjadi sarana teks tersebut hadir. Hal demikian disebabkan karena teks adalah diskursus tertulis yang selalu melibatkan dialektika antara peristiwa dan dialektika arti dan referensi. Jika manuskrip dianggap sebagai peristiwa, maka ia adalah rangkaian teks yang telah usang karena beralihnya waktu. Akan tetapi jika dianggap memuat teks yang memiliki arti, maka diskursus yang terkandung di dalamnya akan bertahan di dalam isi proposisinya. Arti adalah objek ideal yang dimaksudkan oleh proposisi, sehingga ia berada di dalam diskursus. Dengan sifatnya yang imanen di dalam diskursus, maka arti menunjukkan sisi objektivitas sebuah teks. Selain itu, arti akan selalu menunjukkan pada sisi referensialnya, yakni menjelaskan tentang apanya sebuah teks. Referensi selalu menunjukkan pada nilai kebenaran dari proposisi yang tuntutannya menjangkau kenyataan, sehingga ia selalu bersifat subjektif. Bentuk manuskrip yang terikat dengan teks tertulis memungkinkannya mencapai otonomi simantik. Dengan ditulis, teks menjadi terlepas dari maksud pencipta. Makna teks tidak lagi bergantung dengan maksud penciptanya atau penyalinnya. Teks menjadi mandiri untuk melakukan dekontekstualisasi diri sedemikian rupa sehingga ia dapat direkontekstualisasikan dalam konteks yang baru. Persoalan teks dalam manuskrip tidak lagi berada pada level ontologisnya, akan tetapi ia mengacu pada produksi-produksi mandiri dalam setiap komposisinya. Kesalahan dalam penyalinan adalah proses pembentukan wacana baru yang terpisah dari bentuk aslinya. Perubahan ini menandakan perkembangan dan perubahan kata yang hanya berfungsi sebagai diskursus dalam peralihan struktur dan makna teks. Dalam konteks ini, dialektika antara peristiwa dan arti menjadi terpisah. Arti dikeluarkan dan teralienasi dari peristiwa diskursus. Meskipun dalam teks masih terdapat gambaran peristiwa-peristiwa yang terkandung dalam komposisi gramatikalnya, akan tetapi peristiwa tersebut tidak
tidak dapat lagi dimaknai secara langsung. Arti tidak lagi berada di dalam diskursus, akan tetapi ia mengarahkan perhatian kepada pembaca keluar diskursus. Teks yang awalnya menjadi penanda dari objektivitas diskursus berubah menjadi subjektivitas teks yang disebabkan oleh kemandirian teks. Dalam keadaan semacam ini, hermeneutika menemukan tujuannya dalam teks. Meskipun telah berjarak berbagai generasi dari masa hidup si pencipta, teks senantiasa menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru untuk menerangi situasi-situasi yang berbeda dari situasi yang melingkupi intensi aslinya. Tawaran yang diberikan oleh teks kemudian ditangkap dengan pemahaman hermeneutikal dengan memperlihatkan dunia yang ditunjukkan oleh teks melalui komposisi, genre, kemudian style teks. Referensial, yakni makna yang mengarah keluar, yang ada di dalam, menjadikan proses pemahaman atas teks tidak cukup hanya menemukan maknanya saja, akan tetapi menemukan makna hidup melalui refleksi. Teks tidak hanya menunjukkan pada makna di dalam dirinya, akan tetapi ia mengacu pada makna di luar dirinya yang diarahkan pada kehidupan membaca. Pemahaman atas teks harus melibatkan pemahaman atas intensionalnya, yakni intensi atau tujuan teks yang otonom. Teks yang otonom menuntut pembaca untuk melakukan pertemuan antara intensi yang terdapat di dalamnya dengan prapemahaman yang dimiliki oleh pembaca. Pertemuan ini berada pada sisi dialektis antara pengalaman dengan ekspresi dan ekspresi dengan interpretasi. Dengan kata lain, seseorang harus percaya terlebih dahulu untuk memahami dan memahami untuk percaya. Cara pemahaman semacam ini menjadikan penelitian hermeneutika dalam manuskrip membedakan dirinya dengan penelitian lainnya yang memulai pada kepercayaan terhadap teks untuk memahami, sehingga analisa kritis atas teks diarahkan pada keyakinan bahwa teks pertama yang paling otoritatif. Sedangkan analisa hermeneutika mengandaikan analisa kritis pada teks tidak hanya pada level pengetahuan, akan tetapi pada level pemahaman. Pemahaman ini kemudian diarahkan pada keyakinan melalui refleksi untuk kehidupan. Problem dalam pemahaman atas teks masa lalu selalu berkaitan dengan masalah distansiasi atau pengambilan jarak. Akan tetapi dalam satu sisi, distansiasi dapat berguna dalam proses pemahaman dengan menghadirkan makna baru tanpa harus melakukan penyesuaian dengan maksud yang hendak dituju oleh pengarangnya. Manuskrip Al-Quran dapat secara langsung dipahami melalui komposisi penyusunannya tanpa harus melibatkan perubahan bentuk yang terjadi dalam proses penyalinannya. Jadi ketika kita menghadapi satu teks, maka problem yang pertama kali kita lakukan tidak lagi pada bagaimana teks itu berubah dan komposisi apa saja yang berubah, tapi pemahaman itu langsung dilakukan apa adanya sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam teks. Meskipun pada kenyataannya teks itu sudah mengalami perubahan. Ketika dalam Al-Quran, proses perubahannya ada kalanya ada kata-kata yang terbuang, kemudian ada kalanya kata-kata itu tertambah. Selama arti yang dimaksudkan itu tidak berubah, maka tugas kita sebagai peneliti adalah untuk merefleksikan tulisan teks itu ke dalam diri kita dan ke dalam dunia di sekitar kita. Distansiasi melibatkan dua tahap dialektis. Yang pertama, perubahan bahasa menjadi diskursus dalam teks, dan diskursus berkembang menjadi karya terstruktur. Ketika dituturkan, bahasa berubah menjadi diskursus karena bahasa sebagai sebuah sistem dilokasikan dalam waktu tuturan. Diskursus juga mengatakan sesuatu tentang sang penutur dan alamat tuturannya. Dengan kata lain, diskursus merupakan perwujudan kemampuan bahasa dalam sebuah pelaksanaan. Dari sini tampak bahwa diskursus membuat jarak dari bahasa. Diskursus kemudian mengandung makna lebih banyak dari bahasa. Ketika diskursus membawa lebih banyak makna, maka dalam tahap teks menjadi otonom, karya juga berkembang dengan membawa makna yang lebih banyak daripada diskursus. Ia memiliki gaya dan termasuk dalam genre tertentu. Proses menjadi teks ini disebut tekstualitas, dan dari proses ini distansi sudah dapat
terlihat antara teks dengan penulisnya, antara teks dengan pembacanya. Dalam konteks ini, teks terbuka terhadap kegiatan memahami dan menjelaskan. Keduanya terjalin secara dialektis. Setiap pemahaman tentang sebuah teks harus selalu dilengkapi dengan penjelasan, sehingga dihasilkan sebuah pemahaman yang kritis. Hermeneutika dapat digunakan sebagai alat interpretasi terhadap setiap teks yang memuat aturan-aturan yang dapat mengungkapkan makna atas segala jenis teks. Tugas utamanya adalah mencari dinamika internal yang mengatur struktural kerja di dalam teks di satu sisi dan mencari daya yang dimiliki teks untuk memproyeksikan diri keluar dan memungkinkan referensialnya muncul ke permukaan. Teks adalah diskursus yang termuat dalam tulisan. Diskursus mengacu pada bahasa sebagai peristiwa yang membicarakan sesuatu yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Manuskrip Al-Quran sebagai ekspresi kehidupan yang ditentukan secara linguistik menjadi objek interpretasi hermeneutik. Bahasa yang merupakan ekspresi simbolik menuangkan segala bentuk pengalaman, mengandung konsep makna langsung, literer, yang menunjukkan pada makna lain yang tidak langsung, sekunder, figuratif, sebagai tambahan. Bahasa dengan bentuk ekspresi simboliknya menyediakan ruang terbuka untuk ditafsirkan dengan pengungkapan selubung daya yang belum diketahui dan tersembunyi di dalam simbol-simbol tersebut. Untuk memahami simbol dalam teks diperlukan keyakinan terhadap keberadaan simbol tersebut untuk dipahami. Proses keyakinan menuju pemahaman diakhiri dengan pementasan kembali dalam posisi meletakkan pemahaman untuk menjadi yakin. Dalam konteks manuskrip Al-Quran, keyakinan tersebut harus berangkat dari pengakuan atas cacat yang ditemukan dalam teks. Cacat yang terjadi dalam teks disebabkan oleh kesalahan penyalinan yang mengarah pada kesalahan orang yang menyalin. Kesalahan ini berdimensi internal dan subjektif. Tetapi jika pemahaman diarahkan pada aspek lain dalam menjadikan penyebab kesalahan, misalnya media penulisan yang tidak memadahi, qiraah yang digunakan, rasam yang digunakan, ataupun kesalahan yang dalam penyalinan menjadi hal yang disebabkan oleh faktor referensi luar dari sang penyalin. Pementasan kembali makna kecacatan dalam rangka untuk memahami kembali pada konteks kekinian merupakan bagian dari pengungkapan intensi teks yang tersembunyi di balik simbol-simbol tulisan dalam bentuk kecacatan-kecacatannya. Hal demikian menjadi interpretasi balik teks membutuhkan perangkat lain mengenai keadaan sosial kultural yang melatar belakangi munculnya manusia. Kita akan beranjak kepada bagaimana upaya untuk memahami satu teks. Kita mengarah pada tahapan semantik. Tahapan semantik adalah tahapan pemahaman terhadap struktur bahasa teks. Jadi tahapan ini dilakukan pertama kali untuk memahami bagaimana struktur teks itu. Penafsir melakukan upaya dalam memahami dan menjelaskan terhadap tekstualitas teks. Tekstualitas teks merupakan bentuk otonom dari teks yang terlepas dari intensi penulisnya ataupun penyalinnya. Teks menjadi mandiri dan menyuguhkan komposisi tulisan apa adanya tanpa memerlukan pemahaman atas intensi penyalin. Teks tidak dibutuhkan untuk mencari problem kesesuaian dengan teks asli yang dijadikan rujukan oleh penyalin. Intensi pengarang atas suatu bentuk diksi bacaan, ayat, jenis, tulisan, ataupun rasam, peralihan bahasa menjadi terlepas dari teks. Pembaca hanya bertugas untuk menebak intensi yang dihadirkan oleh teks, karena teks tersebut mandiri. Pemahaman atas struktur tulisan ataupun makna di dalam teks penafsiran akan berujung pada pemaknaan polisemi. Dalam konteks manuskrip Al-Quran, keragaman pembacaan ditambahkan bukan pada keragaman makna yang dihasilkan dari makna literal teks, akan tetapi menghasilkan keragaman dalam melihat struktur teks yang berkaitan dengan rasam, hiasan yang mencerminkan penjelasan teks atau ilustrasi. Kemudian langkah yang kedua adalah pada langkapan reflektif. Tahapan reflektif itu adalah mengacu pada makna hidup pembaca, sehingga pemahaman diarahkan pada hubungan antara memahami bahasa dan memahami diri. Dengan kata lain, tujuan dari pemahaman adalah memahami diri sendiri melalui pemahaman orang lain dengan cara menjembatani jarak waktu yang memisahkan membaca dengan teks. Apa yang tergambar dalam pembacaan yang dilakukan oleh peneliti dalam setiap penelitian manuskrip dihasilkan dari upaya refleksinya terhadap kemungkinan makna yang mengarah pada masa depan membaca. Teks yang merupakan ayat-ayat dalam manuskrip Al-Quran direfleksikan tidak dalam muatan makna literalnya, akan tetapi pada imajinasi yang dihasilkan oleh pembaca terhadap struktur tulisan tersebut yang berkaitan dengan jenis tulisan, warna tinta, kekhasan tem, vernakulatif yang diinginkan, dan tangkapan atas problem penyalinan yang berkaitan dengan interpretatif teks
form. Segala bentuk kekhasan diarahkan pada intensi yang tersembunyi di dalam teks. Tahapan yang terakhir adalah tahapan eksistensial atau tahapan ontologisnya. Seseorang akan menemukan intensi dari yang dimaksudkan oleh teks yang dicapai melalui upaya pemahaman kebahasaan dan refleksi teks terhadap makna diri. Teks dipahami tidak pada aspek makna yang terdapat dalam kandungan komposisinya, akan tetapi melalui refleksi atas makna yang lebih luas yang terkandung di dalam teks yang mengarah pada makna diri yang dimunculkan oleh pembaca. Segala hal yang muncul dalam upaya refleksi terhadap teks mengacu pada intensi teks merupakan pemahaman yang dimaksudkan dalam tahap eksistensial atau ontologis. Pemahaman atas bentuk yang dimunculkan dalam teks yang mengarah pada dunia kita merupakan pemahaman yang diharapkan dalam hermeneutika manuskrip. Keragaman tulisan, interpretatif teks form, kemudian pemilihan warna menawarkan makna yang tertangkap dalam diri pembaca yang dikaitkan dengan keadaan dunianya adalah bagian dari pemahaman atas manuskrip tersebut. Misalnya, penebalan dalam beberapa lafaz ataupun penggunaan makna tertentu mengacu pada pemahaman atas signifikansi lafaz tersebut dan sebagai bagian hal yang ditekankan dalam manuskrip tersebut. Saya kira untuk perkuliahan kali ini kita selesaikan. Kita akan lanjutkan pada perkuliahan pada sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.